Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Natalia Narti, NPM 2171000430041. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit buku yang berjudul Sosiologi Kota dan Desa oleh Dr. Randus Sapari Imam Asari. Tahun terbitnya 1993. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sosiologi masyarakat kota. Batas pengertian kota. Definisi tentang kota mungkin satu dengan yang lainnya berbeda jika direnungkan dari sejarah masa lampau. Kata kota itu tidak berbeda dengan desa atau kota terjadi dari desa sebagai tempat pemukiman manusia. Jadi, aspek manusia dan masyarakat itu menciptakan lingkungan mukimnya, kemudian menjadi desa atau kota, sesuai dengan perkembangan budaya mereka. Jika dilihat dari segi tersebut, maka kota adalah suatu ciptaan peradaban umat manusia. Kota sebagai hasil dari peradaban lahir dari pedesaan. Tetapi, kota berbeda dengan pedesaan. Pedesaan sebagai daerah yang melindungi kota. Kota seolah-olah mempunyai karakter tersendiri, mempunyai jiwa, organisasi, budaya, dan peradaban tersendiri. Yang kedua, karakteristik kota. Ada lima aspek karakteristik kota. Yang pertama, aspek morfologi. Yang kedua, aspek jumlah penduduk. Yang ketiga, aspek sosial. Yang keempat, aspek ekonomi. Yang kelima, aspek hukum. Terus yang ketiga, perbedaan antara kota dan desa. Yang pertama itu, jika bersifat besar dan memberikan gambaran yang jelas, sedangkan pedesaan itu kecil dan bercampur baur tanpa gambaran yang tegas. Yang kedua, kota mengarahkan hidup pada kemajuan, sedangkan pedesaan lebih berorientasi pada tradisi dan cenderung pada konservatisme. Yang keempat, simpulan tentang karakteristik kota dan masyarakatnya. Di sini kita akan temukan kembali ciri-ciri kota dan masyarakat kota, yaitu mata pencarian penduduknya di luar agraris atau non-agraris. Yang kedua, kepadatan penduduk. Yang ketiga, ukuran jumlah penduduk. Yang kelima itu fungsi kota, antara lain production center, yakni kota sebagai pusat produksi baik barang setengah jadi maupun barang jadi. Yang kedua, center of trade and commerce, yakni kota sebagai pusat perdagangan dan niaga yang melayani daerah dan sekitarnya. Yang keenam, sejarah kota. Sejarah kota itu yang pertama itu yang digambarkan oleh Eupolis, kota yang baru berdiri, polis atau kota, metropolis, kota besar atau metro atau induk. Yang ketujuh, masyarakat sebagai tempat pembentukan perilaku individu. Kota adalah tempat pemukiman penduduk. Penduduk adalah mereka yang mendiami wilayah tertentu, baik desa atau kota dalam wilayah suatu negara. Dalam pandangan sosiologi, mereka disebut masyarakat. Masyarakat sebenarnya juga istilah yang bersifat abstrak, buatan manusia dan tegasnya buatan para ahli untuk menandai wadah pergaulan hidup bersama manusia. Baik, bab 2-nya itu tentang pola ekologi kota. Kota sebagai lingkungan hidup bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga segala makhluk lain, seperti berbagai jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, serta benda fisik lainnya. Selain terkait serta timbal balik sebagai satu kesatuan sistem ekologi yang sering disebut ekosistem. Yang pertama di sini itu pola lokasi dan ruang waktu. Pertumbuhan dan perkembangan kota sejalan dengan prinsip umum lokasi dan pertumbuhan, sehingga sebuah kota dalam beberapa tahun kemudian menjadi sebuah kota besar, bahkan menjadi kota metropolitan. Sedangkan kota lainnya tidak secepat itu perkembangannya, tetapi sebagai kota semula tidak banyak mengalami perubahan. Yang kedua itu pola ruang intern kota. Pola ruang intern kota akan jelas jika diadakan pemotretan dari udara atau topografi. Ada prinsip umum yang menunjukkan persamaan tentang pola ruang kota, yakni adanya
yakni adanya inti kota atau central city yang biasanya ditandai dengan plaza atau gedung-gedung pencakar langit sebagai pusat kegiatan bisnis, perdagangan, pertukuan pasar, pusat pemerintahan. Baru pemukiman mewah dengan jalur-jalur jalan luas, taman-taman indah yang rapi, pemukiman penduduk di kanan kiri jalan, dan lain-lain. Yang ketiga tuh pola ruang kota atau ideal di masa depan. Pada bagian ini dikemukakan pendapat para ahli mengenai ruang kota di masa depan menurut pandangan mereka seperti ditulis oleh PJM Nas sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Chowi, aliran progresif, aliran kebudayaan, aliran alamiah. Terus menurut Constance Nieuwenhuis, aliran New Babylon atau aliran utopia. Baik, bab 3-nya tentang masyarakat kota. Yang pertama itu sejarah pembentukan. Terbentuknya kota dan masyarakat kota sangat bervariasi, tetapi dapat diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, semula tempat pemukiman penduduk yang kemudian disebut desa. Lama-kelamaan tumbuh dan berkembang secara alamiah dan dengan kriteria tentu menjadi sebuah kota. Yang kedua, diawali dengan sebuah tempat pertemuan antara warga desa di sekitar daerah itu, baik untuk keperluan tukar-menukar barang, tempat pengumpulan barang atau bahan-bahan tertentu, tempat jual beli sebagainya. Lalu ada yang bermukiman di sekitar tempat itu dan kemudian pemukiman menjadi semakin besar. Yang ketiga, secara sengaja dibangun oleh pemerintah dengan suatu ancaman di suatu lahan kosong sesuai dengan tujuan tertentu, misalnya membangun kota industri sebagai pusat pemerintah, kota dagang, dan sebagainya. Yang kedua, penduduk kota. Penduduk kota ialah semua yang mendiami atau permukiman di suatu kota. Mereka ini sangat bervariasi baik dari segi etnis, lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, serta latar belakang agama dan kebudayaan yang dianutnya. Sehingga masyarakat kota mempunyai ciri khas yang secara umum berbeda dengan masyarakat pedesaan. Yang ketiga itu urbanisasi dan urbanisme. Urbanisasi adalah pergeseran penduduk atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua itu urbanisme adalah suatu sikap atau cara hidup di kota. Yang keempat itu social relation. Penghuni kota modern memenuhi syarat sebagai warga dunia karena pada umumnya mereka mengikuti aktivitas-aktivitas yang berpusat sepanjang hari selama 24 jam. Bukan hanya terbatas di kotanya atau lingkungannya saja, tetapi mereka juga mengikuti kegiatan masyarakat di dunia lain. Mereka membaca berita lewat surat-surat kabar, majalah yang diberikan seluruh negara di dunia, mendengarkan berita-berita lewat media elektronik seperti radio, melihat kejadian-kejadian lewat televisi dan peralatan komunikasi yang lain seperti telepon atau telegram dan lain-lain. Terus yang bab 4-nya itu tentang peranata dan problem kota. Peranata sosial atau social institution yang diterjemah sebagai lembaga kemasyarakatan itu terdapat di mana-mana, baik di kota atau di desa. Untuk semua segi kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam peranata-peranata atau lembaga kemasyarakatan seperti peranata pemerintah, politik, keluarga, perekonomian, hukum, keagamaan, pendidikan, teknik, dan sebagainya. Yang pertama itu tentang perumahan penduduk. Dari gambaran tentang pola ruang dan lokasi kota, jika diikuti pendapat aliran konsentrasi dari Ernest W. Burgess yang kemudian dikenal dengan aliran Chicago, maka concentric zones itu adalah yang pertama itu daerah pusat bisnis, yang kedua daerah transisi, yang ketiga daerah tempat tinggal para pekerja, yang keempat daerah tempat tinggal kelas menengah, yang kelima daerah pemukiman penglaju atau komuter. Yang kedua itu tentang pendidikan dan sekolah. Sarana pendidikan dan sekolah-sekolah di kota relatif cukup tersedia, dimulai dari tingkat
prasekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Tetapi sarana dan prasarana pendidikan atau sekolah-sekolah tersebut yang banyak memanfaatkan ialah mereka yang menetap dan bergolong kelas berpendapat cukup atau menengah ke atas. Yang kedua itu pemerintah dan politik. Lembaga pemerintah sebenarnya masuk dalam lembaga politik dalam arti luas. Namun yang dimaksud adalah lembaga yang mengatur dan menjalankan tata kehidupan bernegara sebagai organisasi masyarakat secara luas. Pada umumnya, kota sebagai pusat pemerintah, meskipun ada juga kota-kota yang tidak berfungsi demikian. Yang ketiga itu organisasi ekonomi. Di antara ciri wilayah pemukiman kota ialah sebagian besar warganya bermata pencaharian di luar bidang pertanian, tetapi dari bidang lain seperti bidang jasa, industri, perdagangan, kerajinan, dan lain-lain. Masyarakat kota relatif berdiri sendiri dalam arti berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dari usaha sendiri, tidak tergantung pada orang lain, orang tua misalnya. Setiap orang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarganya dengan berbagai macam pekerjaan dan keahlian. Yang keempat itu agama dan keluarga. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dianut oleh anggota masyarakat berasal dari supernatural atau wahyu. Setelah diterima dan diamalkan oleh pemeluknya dalam kehidupan di masyarakat, maka normanya melembaga dan mewujud dalam peranata sosial dan bahkan mencerminkan budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal yang demikian terjadi di mana-mana termasuk di kota-kota atau pedesaan. Bahkan norma agama mendasari segala tatanan atau norma kemasyarakatan ataupun kenegaraan. Terus yang keduanya itu, keluarga itu ada dua jenis secara garis besarnya, yakni yang disebut keluarga inti atau nuclear family, disebut juga keluarga batih atau somah, yakni yang terdiri dari suami, ayah, istri, ibu, dan anak-anak mereka. Ada juga yang disebut keluarga luas atau extended family, disebut juga kerabat, sanak sedulur, dan sebagainya ialah sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah atau ikatan keturunan dari nenek moyang yang sama. Peraturan dan norma yang mengaturnya berbeda bagi tiap suku bangsa. Dengan sedemikian struktur keluarga pun berbeda-beda pula sering dengan perbedaan sistem sosial dan budaya masyarakat. Terus yang keempat itu problem kota. Masalah-masalah atau problem kota itu antara lain yang pertama, masalah pertumbuhan jumlah penduduk, baik karena pertumbuhan alami, karena migrasi termasuk urbanisasi. Yang kedua, masalah industri akan membawa serta permasalahan yang lain, seperti penyediaan lahan yang tepat untuk wilayah industri agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan pemukiman penduduk, pembuangan limbah industri, termasuk kemungkinan terjadinya berbagai pencemaran fisik lainnya. Juga masalah sosial karena industri mesti mengundang tenaga kerja dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga itu masalah pengaturan ketertiban dan keamanan masyarakat, pengaturan jaringan lalu lintas, transportasi, komunikasi, penyediaan penerangan umum, masalah gelandangan, terus kemiskinan di perkotaan, pelancuran dan berbagai hal untuk pelayanan masyarakat. Terus yang berikut itu tentang perencanaan kota. Ini yang kelima atau keenam, perencanaan kota. Untuk pembangunan sebuah kota baru pada zaman ini sebenarnya tidak sukar dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta modal yang dimiliki. Sebuah kota dapat dibangun sesuai dengan perencanaan kota ideal dengan memperhatikan tata guna lahan, jaringan transportasi, jaringan komunikasi, elektrifikasi, sanitasi, dan pembuangan limbah, serta jaringan air bersih dan persyaratan lain termasuk penyediaan lahan pendukung untuk pengembangan kota di masa yang akan datang. Terus yang keenamnya itu hambatan dalam perencanaan kota. Setelah Riyadi menunjukkan adanya hambatan dalam hal perencanaan kota. Yang pertama disebutkan belum jelasnya titik tolak
mana akan dimulainya perencanaan kota itu, karena ada yang berpendapat bahwa tata perencanaan kota harus mendapatkan persetujuan semua pihak, baik unsur politik atau legislatif dan eksekutif. Tapi ada juga di pihak lain yang lebih mengutamakan kepada tujuan planologis saja. Baik, itu saja materi yang saya paham dari buku Sosiologi Kota dan Desa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.